Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes 16 ayat 33b berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan, sekali lagi, Yohanes 16 ayat 33b berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, saudara dan saya, kita sudah menang. Amin. Saudara dan saya, kita sudah menang sebab Allah yang menjamin. Allah sendiri yang berperang dan mengalahkan dunia dengan segala hal yang ada di dalamnya. Entahkah itu penindasan, entahkah itu tekanan, entahkah itu persoalan, semua hal sudah ditangguhkan, sudah dimenangkan, supaya saudara dan saya menikmati kemenangan itu. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita sudah menang. Amin saudara. Mari kita katakan kita sudah menang. Haleluya. Dan pengharapan bahwa kita sudah menang itu sebuah kepastian. Pengharapan bahwa kita sudah menyelesaikan semuanya dengan baik, itu bukan suatu lagi pengharapan, tetapi itu sudah di dalam genggaman kita, sebab Allah telah menyelesaikannya bagi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, bagi sebagian orang, situasi ini, situasi pandemi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang sangat bergejolak. Bagi mereka yang harus bergumul dengan makan minum, bagi mereka yang harus bergumul dengan setiap kebutuhan, yang kalau tidak kerja setiap hari, dari mana bisa menghasilkan, dari mana bisa mencukupi, bagaimana bisa tenang, bagaimana bisa tidur, bagaimana bisa menjalani hari-hari hidup, dan tetap tersenyum melihat segala sesuatu yang ada. Tetapi bagi sebagian orang, ya, yang katakanlah punya ekonomi yang mapan, punya simpanan yang mencukupi, bagi mereka ini sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Tetapi jika kita merenungkan, saudara bayangkan ketika COVID ini mulai sampai ke Indonesia dan masuk sedikit demi sedikit ke setiap pelosok yang ada. Orang-orang yang awalnya katakanlah mereka aman, hari-hari ini pun mulai berpikir, karena ternyata perubahan itu terjadi dan dampak itu sampai ke semua lapisan masyarakat. Orang-orang sudah mulai mengatur sistem perekonomian yang ada. Yang dahulu misalnya pasok semua barang untuk dijual dengan ya begitu luar biasa, tapi hari ini mulai lihat, ini minat masyarakat mulai kemana ya? Apa saja yang harus kita siapkan sehingga barang-barang ini tidak tinggal tetap begitu, tetapi selalu saja berputar, selalu saja berputar. Dan kita melihat bahwa ini peperangan yang sungguh sangat luar biasa. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menutup mata melihat hal ini. Jaminannya memang Tuhan sudah menjamin. Allah sudah berkata bahwa Dia sudah mengalahkan dunia. Persoalannya, apakah benar kita hari-hari ini menikmati Allah yang mengalahkan dunia itu? Kalau saudara dan saya berkata kita sudah menang, apa yang kita menangkan? Ya, setiap kita masing-masing akan ada di medan-medan peperangannya. Seperti apakah saudara? Profesi apakah saudara? Siap atau tidak siap? Setiap saat kita harus berperang. Saudara mau berlatih atau tidak berlatih? Saudara mau punya mental baja atau tidak? Kita setiap saat harus berperang. Yang perlu kita ingat baik, yang perlu kita catat dan kita pegang erat dalam hidup kita, kepastian bahwa ketika Tuhan sudah berkata, firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Persoalannya, bagaimanakah kita menghidupinya hari lepas hari? Kemenangan yang ada di tangan kita adalah semata-mata ya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini universal.
Bagi saudara dan saya, kita semua Allah melakukannya bagi kita. Ya. Tetapi efektifnya kemenangan ini hanya bagi orang-orang yang memiliki respon yang luar biasa. Tidak mungkin Allah berkata dia sudah mengalahkan dunia dan saudara duduk dan menghadapinya saja. Ya, apa mau terjadi terjadi. Ya, mau naik naik, mau turun turun, mau maju maju, mau mundur mundur. Tidak seperti itu, saudara. Ya, bahwa sebuah tindakan nyata daripada kita menentukan bahwa memang benar kemenangan sudah di tangan kita. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, mari kita buka bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dan saya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau kita sedang apa hari-hari ini? Akankah kita ada dalam bilangan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau tidak? Kita sudah menang, itu perkataan Tuhan. Dan saya katakan tadi, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Kita sudah menang karena yang pertama, yang kita harapkan, yang kita nantikan, firman Tuhan katakan tadi, ya, ialah Tuhan. Kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang menjadi jaminan, apa yang harus kita harapkan, apa yang harus kita dapatkan. Tetapi ketika kita mengerti ini, kenapa kita sudah menang? Karena yang pertama, saudara, yang kita harapkan bukan yang lain. Yang kita harapkan bukan uang yang menjamin ekonomi kita. Ya. Yang kita harapkan bukan kesehatan yang menjamin supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Karena toh ternyata orang yang bergumul dengan sakit pun masih ada sampai hari ini. Bukan kekuatan sebagai manusia. Karena ternyata orang yang kuat pun bisa lemah. Tetapi firman Tuhan ini berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu Tuhan, orang yang mengharapkan Tuhan setiap waktu, orang-orang yang kalah, mereka akan bertanya. Ayat yang ke-27 dari bagian firman Tuhan ini. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bagi mereka yang tidak menantikan Tuhan, sepertinya Tuhan itu tidak ada bagi mereka. Orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, orang yang berjalan dengan kekuatan manusia di tengah-tengah dunia ini, ya, seakan-akan mereka jauh dari Tuhan. Hidup mereka tersembunyi, seperti tidak nampak, tidak kelihatan, ya. Dan seperti apa yang menjadi bagian mereka, yang ditentukan untuk mereka, itu tidak ada. Mereka seperti sangat capek sekali memikirkan bagaimana harus melangsungkan kehidupan ini. Karena ternyata, ya, hidup mereka yang harusnya menikmati banyak hal, itu tertutup bagi Tuhan. Orang yang tidak menantikan Tuhan seperti terbentang jarak yang sangat jauh untuk mereka menjangkau Allah. Padahal Allah itu hanya sejauh pengharapan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Dia tidak kemana-mana. Tuhan tetap ada di tempatnya. Kita saja yang kadang suka berputar-putar. Kita saja yang sering kesana kemari dan mencari. Sampai jalan buntu, baru kita ingat, oh ternyata harusnya Tuhan
bukan yang lain. Tetapi bagi saudara dan saya yang punya mental pemenang, ya, kita kenal siapa yang kita harapkan. Kita tahu Allah itu seperti apa. Ya. Yang pertama yang kita lihat, ya, ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Allah Tuhan ialah Allah kekal. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sampai dunia diciptakan, sampai pada kesudahan dunia nanti, Allah itu sudah ada. Saudara dan saya belum ada tahun 1900-an, ya, sekian, Allah sudah ada. Jauh melebihi, ya, pendahulu-pendahulu kita. Jauh melebihi orang-orang yang ada. Bahkan sejarah dunia ini mencatat jauh sebelum Adam dan Hawa. Tuhan sudah ada dengan sendirinya. Dia sudah ada dalam kekekalannya. Dia tidak diciptakan. Betapa hebat Allah kita. Allah yang tidak dijadikan, tetapi Allah yang ada dengan sendirinya. Allah bukan buatan tangan. Ya, kalau kita lihat Yesaya ini, ketika kisah mereka dibebaskan dari pembuangan, mereka bangsa Israel mencoba membuat patung untuk mereka sembah. Tetapi apakah kekuatan yang ada di dalam patung itu? Tidak ada, saudara. Mereka menghabiskan banyak hal, menghabiskan perhiasan, menghabiskan semua waktu, tenaga, pikiran untuk membuat sehingga patung itu menjadi sesuatu yang terbaik, toh terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita harapkan, Allah yang kita nanti-nantikan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kekal. Ayat yang berikutnya, ya, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ketika dia sudah ada dalam kekekalannya, dia yang menjadikan segala sesuatu, termasuk bumi dan segala isinya, bahkan saudara dan saya yang ada hari-hari ini. Allah yang kita nantikan adalah Allah yang hebat. Eksistensi dirinya yang sudah ada sejak kekekalan dan sampai pada kekekalan, bahkan yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan, yang punya daya yang luar biasa, yang tidak bisa disejajarkan dengan Allah lain di tengah-tengah dunia ini, dia yang patut kita harapkan. Kita sudah mendengar begitu banyak sejarah dunia ini. Kita sudah melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Apalagi yang mau kita harapkan? Selanjutnya, ya, Ia yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ya, Allah kita, Allah yang kuat, Allah yang gagah perkasa, Allah kita, Allah yang tidak butuh kekuatan manapun untuk mendukungnya. Tanpa bantuan dari manapun, dia sudah kuat dengan sendirinya. Ya, apakah kekuatan yang paling besar di dalam dunia ini? Katakanlah matahari. Ya, matahari pun masih membutuhkan sumber energi. Tanpa Allah menggerakkan kekuatan yang dahsyat, matahari tidak mampu menghasilkan energi yang luar biasa bagi dunia ini. Dan kita yang lain, kalau kuat, kita butuh sumber. Tetapi Allah kita hebat. Dia sudah kuat dengan sendirinya. Dia sumber kekuatan. Ya, untuk itu kita tidak perlu lagi sumber yang lain. Selanjutnya, ya, tidak terduga pengertiannya. Ini yang luar biasa. Kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Ya, karena Allah bukan hanya kekal, bukan hanya menyediakan sesuatu, bukan hanya kuat, tetapi Allah kita penuh dengan hikmat. Allah kita punya pengertian luar biasa. Kadang ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, kita lalu berpikir dengan pikiran manusia kita, kalau begini, bagusnya bagaimana ya? Langkah apa yang harus kita ambil? Kita dengan hati-hati sekali, kita dengan berusaha sebijak mungkin untuk bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, kita punya banyak pertimbangan, punya banyak perenungan. Ya, kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari firman Tuhan. Tetapi Allah begitu luar biasa pengertian.
Dia tidak butuh narasumber untuk memberikan hikmat bagi dia, tetapi dia mencurahkannya berlimpah-limpah sehingga saudara dan saya bisa menata hidup dengan jauh lebih baik. Sehingga apa yang kita nantikan? Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hikmatnya tidak bisa diselami, tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita. Nanti segala sesuatu sudah terjadi, segala sesuatu sudah berjalan. Proses ini sudah semakin hari, semakin naik, sudah sampai di akhir dari sebuah kisah atau persoalan. Baru kita mengerti, ternyata Tuhan itu mau seperti ini. Ternyata yang Tuhan tuntun saya setiap hari melewati waktu demi waktu yang kelihatannya bagi saya sukar untuk dimengerti. Ternyata yang Tuhan mau itu ini. Yang Tuhan punya pengertian itu seperti ini. Pengertian saya cukup sampai di sini. Saya melihat dari cara pandang saya sebagai manusia. Tetapi Tuhan melihat bukan hanya untuk kebaikan semata kepentingan Tuhan, tetapi jauh untuk kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan harapannya di dalam hidup kita. Yang kedua yang kita pegang dalam pengharapan kita tadi, bukan standar dunia ini. Yang kita pegang bukan apa yang terjadi hari-hari ini, bukan kenyataan, tetapi saudara, kita lihat ayatnya yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sekali lagi, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna menjadi jatuh tersandung. Standar dunia ini, kalau kita mengerti bagian firman Tuhan ini, orang-orang muda adalah orang-orang yang potensial, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang hebat, orang-orang yang punya ide-ide cemerlang, orang-orang yang bisa berdiri di baris depan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan berkata, kebenarannya, ayatnya ini 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang tua tadi menurut standar dunia, orang-orang yang sepertinya punya ide yang cemerlang dan luar biasa, orang-orang yang berdiri di baris depan gereja, anak-anak muda, ternyata bagian firman Tuhan ini berkata, mereka bisa lesu, mereka bisa lelah, teruna-teruna jatuh tersandung, hilang kekuatan. Apa yang mau kita harapkan? Kita lagi bahas soal standar dunia. Sekarang kita lihat di mana-mana, orang-orang muda tampil di bagian depan. Bahkan Presiden Jokowi pun memakai orang-orang muda sebagai juru bicaranya, sebagai orang-orang penting di istana. Tapi firman Tuhan berkata, mereka bisa menjadi lesu, mereka bisa menjadi lelah. Kekuatan mereka sebagai seorang manusia muda terbatas. Apa yang bisa kita harapkan? Sehingga kenapa kita menang? Karena saudara ingat baik, yang kita harapkan adalah Allah, bukan apa yang dunia ini tawarkan. Kita sudah menang dan itu pasti. Yesaya 40 ayat 31, Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan sebuah kalimat pertama hari ini saudara dengar. Tetapi jauh sebelum ini, saudara sudah sering kali mendengar bagian firman Tuhan ini. Bahkan sudah mungkin mendengarkan khotbah dari tempat ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini baik-baik. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, katakanlah setiap saat, tidak ada yang lain yang saudara harapkan. Cuma Tuhan saja. Cuma Tuhan saja. Bikin apa-apa cuma ingat Tuhan saja. Kerja apa cuma ingat Tuhan saja. Mau tidur ingat Tuhan. Bangun tidur ingat Tuhan. Segala sesuatu
cuma harapkan Tuhan. Kalau saya susah, cuma harap Tuhan. Kalau saya lagi senang, saya ingat Tuhan, bersyukur untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya teringat dulu waktu saya masih SD, sekitar kelas 2, saudara. Dan setiap hari ketika saya pulang sekolah, saya bermain bersama teman-teman. Dan saya melihat bahwa teman-teman saya ini, ya, mereka sangat bahagia sekali. Saya juga bahagia waktu itu. Tetapi saya melihat bahwa kehadiran ibu mereka di rumah, dari pagi mereka pergi sekolah dan pulang mereka mendapatkan ibu mereka ada di rumah, itu satu kebahagiaan tersendiri. Sedangkan saya harus menunggu sampai jam 3 sore ibu saya pulang sebagai seorang PNS. Dari hari Senin sampai hari Sabtu saya harus menunggu beliau pulang jam 3 baru ketemu. Dan setiap hari saya menantikan ibu saya itu pulang, ya, mama itu pulang dari kantor dengan kondisi yang sama setiap hari. Dia pulang seperti itu dan dia masuk aktivitas yang sama, ya, kebiasaan yang sama. Dan setiap hari saya menantikannya. Ketika saya asik bermain dan saya tengok, ya, lihat di dinding jam sepertinya sudah sangat dekat, saya sudah siap-siap menantikan. Waktu dia pulang itu seperti sukacita luar biasa. Entah dia pulang dalam keadaan senyum, entah dia pulang dengan muka yang lesu karena capek, atau dia pulang kadang dengan marah-marah. Tetapi saya sangat menanti-nantikannya. Bahkan ketika sudah waktu bergeser dan mungkin dia lagi tidur, saya bermain-main dan saya kembali ke kamar melihat, oh ya ada tidur, ya sudah, yang penting ada. Ya, itu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya seorang anak, ya, mendapatkan ibu saya di rumah setiap hari. Dan saudara, saya sangat merindukan betul. Jadi ketika sudah pulang sekolah dan pulang ternyata cuma ada oma, cuma ada kakak-kakak, saya itu merenungkan betapa bahagianya teman-teman saya. Kita datang buat Tuhan, Tuhan selalu ada, ya, setiap saat. Tetapi ingat, yang bedanya Tuhan dengan mama saya, yang bedanya Tuhan dengan apa yang saudara harapkan menurut standar dunia ini saudara, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Setiap hari kita menantikan Tuhan, setiap waktu jam berganti kita menantikan Tuhan, yang bedanya adalah kekuatan itu selalu baru. Kekuatan ketika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Kekuatan yang kemarin cukup menanggung yang kemarin. Kekuatan untuk menanggung beban ini cukup untuk di sini. Dan selanjutnya ketika kita menantikan Tuhan, ada lagi yang baru yang Tuhan kasih. Sehingga sampai di sini saya merenungkan bahwa kalau sebagai orang percaya, setiap saat sepertinya persoalan ini tidak pernah berhenti dengan hidup kita, yakinlah bahwa kekuatan itu selalu baru. Kalau Tuhan izinkan hari ini, Tuhan sudah kasih kekuatan sampai di sini. Besok perkara yang lain Tuhan sudah siapkan dengan yang lain. Dan ini yang membuat saudara dan saya menang. Saudara terima atau tidak terima, persoalan harus kita jalani. Saudara mau siap atau tidak, saudara mau memberontak, tidak bisa merubah bahwa saudara sudah menang. Harus maju, kalau tidak pasti kita tertinggal. Dan pasti kita akan kalah. Ya, kita yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Pastikan hari-hari ini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang siap menanti-nantikan Tuhan. Saat ini ketika saudara duduk, ketika saudara di rumah mendengarkan khotbah ini, pastikan bahwa saudara orang yang sudah menanti-nantikan Tuhan. Saya katakan sudah menanti-nantikan Tuhan, bukan sedang atau akan, tetapi sudah. Itu berarti setiap waktu kita terus menantikan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, Tuhan saja. Kenapa? Kekuatan baru, bro and sis, kekuatan baru menjadi bagian kita. Sehingga kita bisa bermegah, kita bisa menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang luar biasa. Berikutnya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diumpamakan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara tahu itu kan? Saudara mengerti tentang Raja Wali? Ketika badai datang, dia tidak goyah.
ketika badai datang, dia semakin melebarkan sayapnya dan semakin menembusi badai itu. Tetapi tahukah saudara, sebelum Raja Wali masuk ke dalam badai yang sedemikian dahsyat, ya, yang tidak sanggup diterobosi oleh burung-burung yang lain, apakah yang terjadi dengan kehidupan Raja Wali sebelumnya? Ya, Raja Wali ini, ya saudara yang diberkati Tuhan, merupakan burung yang bisa mencapai usia hidup 70 tahun. Ini usia paling panjang untuk spesies burung. Ya, ketika dia ada dalam kehidupannya, ya, untuk masuk dalam badai, ya, untuk tetap ada sebagai seorang Raja Wali, seekor Raja Wali, ya, yang bisa bertahan, itu bukan proses yang gampang, bukan proses yang mudah, ya. Untuk mencapai umur itu sudah panjang dan membengkok, ya, sehingga hampir mengenai dadanya. Yang ketiga, sayap. Keputusan pertama dari seekor burung Raja Wali menghadapinya dan tinggal tunggu kematian, atau yang kedua, dia masuk untuk tetap bertahan dan melewati proses sehingga mencapai nanti usia 70 tahun. Proses transformasi yang menyakitkan harus Raja Wali ini lalui kurang lebih 150 hari, saudara. 150 hari. Bagi seekor Raja Wali, ini waktu yang cukup panjang. Saat melakukan transformasi itu, Raja Wali harus berusaha keras semaksimal mungkin untuk terbang dengan kekuatan yang sudah berkurang tadi, karena sayapnya itu sudah berat. Dia harus bisa terbang semaksimal mungkin, ya, untuk mencapai sarang di tepi jurang, ya, dan berhenti di sana, tinggal di sana 150 hari selama proses ini sementara berlangsung. Yang pertama yang harus dia lakukan dalam proses ini ialah mematahkan parunya, ya, pada batu karang sampai paruh itu terlepas dari mulutnya. Saudara, dia lepas sendiri. Ini burung Raja Wali. Dia kasih patah dia punya paruh itu sendiri. Adakah di antara kita, ya, yang siap misalnya mau dipatahkan, lalu saudara enjoy, menikmati, sukacita? Ataukah apa yang saudara rasakan? Sesuatu yang sudah melekat, yang sudah menjadi bagian dalam hidup saudara, ketika dipatahkan, sakit. Ketika dipatahkan, dilepaskan, dipisahkan, itu sangat menderita. Dan Raja Wali harus melepaskan. Yang terjadi adalah ketika dia melepaskannya, dia harus menunggu tumbuh paruh baru, ya. Dengan paruh barunya itu, ya, ketika dia tunggu selang beberapa waktu lamanya, ya, baru dia bisa mencabut satu persatu cakarnya. Saudara, tadi paruh, sekarang cakar. Saudara bisa bayangkan itu? Dicabut. Dia sudah lepaskan, ya, paruhnya tadi, sudah sakit yang pertama. Yang kedua, dilepaskan cakar satu persatu, bukan satu, ya, beberapa bagian, kiri dan kanan. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Sampai di sini, kalau Raja Wali mau mundur, Raja Wali dia paling bodoh. Tetapi karena dia sudah tahu sebagian rasa sakitnya sudah dia lalui, dia sudah, ya, masuk dalam proses ini, dan dia berpikir tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya, bagaimana selanjutnya
ketika semua itu sudah dia lalui, tidak selesai, belum. Ketika cakar yang baru sudah tumbuh, maka dia harus mencabut satu demi satu bulu-bulu yang ada tadi. Saudara, satu, beberapa, dan bulu-bulu yang banyak, itu proses yang tidak gampang. Ya, satu transformasi yang begitu luar biasa ketika saudara dan saya bisa bayangkan ini. Awalnya mungkin kita berpikir sudah sakit, tapi baru satu. Yang proses kedua kita pikir juga sakit, tapi baru beberapa. Tetapi ketika saudara bayangkan sekucur tubuhnya itu harus dicabut, dia harus melepaskan semua yang lama tadi. Ya, ketika dia baru ada di tengah-tengah dunia ini sampai usianya yang ke-40, semua itu harus dibersihkan, semua itu harus ditanggalkan, semua itu harus dilepaskan supaya yang baru ini datang, supaya yang baru itu ya bisa menjadikannya jauh lebih baik. Kadang kita berpikir bahwa sudah yang ada ini saja sudah mantap, tidak usah lagi, tinggal begini saja. Ya sudah, kalau saudara memilih untuk aman seperti begitu, berarti pilihan pertama dong, tinggal menunggu saat kematian. Sehingga tidak ada cerita ya di usia 40 tahun sampai ke 70 tahun dari seekor Raja Wali. Tapi karena dia mengerti, Raja Wali ini tahu bahwa harus ada cerita tentang kisah dari seekor burung Raja Wali, sehingga dia harus masuk dalam usia 40 lebih ini untuk mempersiapkan 150 hari masa transformasi, rasa sakit, rasa semua harus dia tanggung, karena dia tahu cuma 150 hari dan dia akan menikmati 30 tahun yang luar biasa. Kadang kita melihat 150 hari ini, kita lihat angkanya begitu dahsyat, begitu besar. Kita lupa bahwa ada 30 tahun, ada begitu banyak waktu, ada jangkauan yang sangat panjang dan luar biasa yang bisa kita lakukan. Kenapa kita cuma fokus kepada sesuatu yang ada di dekat kita? Kenapa kita cuma fokus terhadap sesuatu yang sementara, nyata, dan melekat? Dan dia berpikir bahwa mungkin dia yang paling setengah mati. Dan ini bukan satu, ya, bukan seekor Raja Wali, tetapi semua Raja Wali harus melalui ini. Itu berarti kalau firman Tuhan tadi bilang, ya, mereka seumpama Raja Wali, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama Raja Wali. Itu berarti saudara dan saya orang percaya, orang yang sementara mengharapkan Tuhan, siap. Kita seperti Raja Wali. Tidak akan tumbuh dalam pengertian kita sampai di masa 40. Dan selanjutnya ada waktu di mana Tuhan izinkan kita harus dikerat, kita harus dibersihkan, kita harus dikuatkan, dimantapkan, sehingga sebelum masuk badai dia sudah luar biasa hebat, dia sudah bagus, dia sudah ya dibuat secara maksimal oleh Tuhan menjadi orang-orang yang siap, sehingga dia mau masuk badai, ya dia sudah siap. Kalau tadi semua itu tidak dilalui, jangankan untuk mengembangkan sayap, ya mungkin untuk berjalan saja, mau lewat, mau masuk saja, mau naik saja, Raja Wali bisa bikin apa-apa lagi, subara, begitu kan? Tetapi ketika menanggalkan semua, kita menjadi enteng. Ketika menanggalkan harus ada yang kita lepaskan, ya, yang menghambat kita untuk keluar sebagai pemenang, ya, dalam setiap tekanan dan persoalan hidup. Ketika itu tidak kita lepaskan, itu berarti, ya, kita sementara melekat dan kita tidak siap. Malah kita akan menjadi bulan-bulanan dalam badai. Saudara dan saya akan tertinggal, akan jatuh dan tidak menikmati sesuatu. Kita tidak punya cerita, pengalaman yang luar biasa. Dan kita lihat Raja Wali tadi,
ketika sudah dicabut bulu-bulunya, 5 bulan baru ya bulu-bulunya itu tumbuh. Nah, sudah tumbuh, dia mulai dapat terbang dengan paruh dan cakar yang baru. Lalu kita lihat bagaimana ya dia bisa punya cerita. Dan Raja Wali yang lain pun punya cerita. Mereka tidak untuk selama-lamanya ada di badai yang sama. Mereka tidak ditentukan bergerombol. Ya, mari kita masuk badai di sana. Ada badai, mari kita sama-sama. Ya, satu jalur, satu barisan, ya, masuk semua. Tidak. Tetapi ketika engkau ada di bagian sini, engkau ditentukan untuk masuk di badaimu. Engkau di bagian sini, ini badaimu. Dan yang lain, itu badaimu. Jadi kita tidak bisa paksa semua orang harus satu badai. Begitu. Ada orang yang hari ini menghadapi badai, yang lain mungkin lagi mempersiapkan diri. Ada orang yang mungkin sudah melewati badai yang ini, tapi siap-siap badai berikutnya akan datang. Tetapi ingat baik sekali lagi tema firman Tuhan hari ini, kita sudah menang. Jadi jangan takut. Kalau lihat badai dari muka, beta mesti menang, masuk. Begitu kan? Jangan lihat badai, sabar. Beta bolong cabut, beta pu ini. Beta bolong lepas, beta pu ini. Kita akan terlambat. Ya, kita akan terlambat. Tapi baiklah, kita bisa melewati semua tekanan dan persoalan. Ya, kadang kita tidak mengerti bahwa proses yang tersembunyi. Ya, kadang badai itu kita tidak melihat apa yang ada di depan. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam badai, kita sudah mengalami goncangan yang hebat, dan kita terus kuat untuk menghadapinya. Setelah itu baru kita melihat ternyata ada hal-hal yang luar biasa setelah badai. Suatu ketika saya baca di Facebook, ya, ada seorang ibu dan anak mengendarai sebuah mobil, dan mereka di jalan yang saat itu hujan, badai, sangat luar biasa. Anaknya sudah sangat takut sekali dan seakan-akan mau putar itu mobil dan kembali. Tetapi ibunya berkata, jalan saja, begitu, maju, jangan. Tetapi sepertinya badai sangat kuat, hujan sangat deras. Kata ibunya, maju saja, maju. Dan karena ibunya menyemangati dia, pasti support yang luar biasa, dia maju. Dan saudara, ketika masuk dalam badai itu seketika, dan tak lama mereka keluar, dan ternyata anak itu kembali dan merenungkan, kalau saja tadi saya putar balik, padahal badai itu cuma beberapa mil saja, tidak banyak, tidak jauh jaraknya. Dan ketika mereka menembusi badai itu, ternyata di sebelah, ya, di luar badai itu situasi dan kondisi yang sudah sangat menyenangkan, sudah tenang, sudah aman, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Kadang kita seperti itu. Ketika kita tidak punya pengertian, kita melihat segala sesuatu dan menjadi takut. Banyak pertimbangan. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, kita akan maju dan mendemusi. Kita akan maju dan bisa melaluinya dengan baik. Haleluya. Untuk itu pilihan bagi kita, menyerah waktu diproses atau menyelesaikannya dengan baik. Itu ada di tangan kita masing-masing. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, berlari tidak menjadi lesu, ya, berjalan tidak menjadi lelah. Ini sesuatu yang aneh. Bukankah, ya, berlari dan berjalan ini merupakan suatu proses, ya? Ini sebuah tindakan, kata kerja, ya. Ada sesuatu yang dilakukan, ada energi yang dikeluarkan, ya. Dan kita melihat bahwa orang yang berjalan lama-kelamaan akan terasa lelah. Orang yang berlari lama-lama capek, tidak kuat. Tetapi saudara, saya mau bagi satu hal. Waktu saya ada dalam pengobatan di Surabaya, dan dokter bilang begini, sempatkanlah diri setiap pagi untuk berolahraga, ya, 40 menit, berjemur. Dan saya melakukannya setiap hari. Apakah saya lelah? Tidak, saudara. Apakah capek? Tidak, saudara.
Saya melakukannya dengan sukacita, sebab yang saya nanti-nantikan adalah kesembuhan. Tujuan saya, fokus saya harus sembuh. Ketika kita menantikan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya, itu bukan lagi persoalan. Ketika setiap hari saya berjalan, ya, kadang 4 kilo sampai sudah berkeringat, tapi sedikit rasa lelah itu tidak pernah saya rasakan. Tetapi yang saya dapatkan setiap hari adalah tubuh saya semakin sehat. Saya semakin merasa kuat, ya. Kaki-kaki saya yang dulu terasa berat sekali, tangan, badan terasa berat. Ketika setiap hari berolahraga itu menjadi ringan, itu menjadi kesukaan. Sehingga kalau tidak olahraga itu seperti badan-badan sakit seperti itu. Saya tahu dan saya mengerti bahwa tujuan akhir ini bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau ada tindakan, kalau ada upaya, kita akan mengerti tujuannya apa. Kalau saudara melakukan sesuatu, ya, yang kosong, tidak punya tujuan apa-apa, lambat laun kita akan capek. Lambat laun kita akan lelah dan berhenti. Tetapi ketika kita mengerti bahwa semua ini, ya, semua letih, semua lelah itu sudah diangkat. Karena yang kita harapkan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan saat ini, ya, itu membawa kita kepada pengharapan yang pasti. Ya. Jadi semua yang kita lakukan, mau sakitkah, mau tidak enakkah, itu bukan lagi persoalan. Persoalannya, tujuannya itu sudah jelas. Sehingga saudara dan saya menikmati kemenangan luar biasa. Dan hari ini pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Sebab kemenangan sudah di tangan Tuhan. Tuhan Yesus